Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya akan membuka dan membacakan kartu kamu khusus untuk mengetahui bagaimana kabar atau kejutan seperti apa yang akan kamu peroleh di hari Valentine dalam waktu dekat ini. Ya, Valentine jatuh pada tanggal 14 Februari, tepatnya pada hari Senin di minggu depan ya. Dan di sini saya menyediakan 3 pile dalam bentuk hati, warna kuning, merah, dan biru. Pilihlah berdasarkan suara hati kamu ya. Biasanya suara hati itu mengalir apa adanya, atau bisa jadi mata kita langsung tertuju ke satu pile gitu ya. Ya, dia nggak diskriminatif ya karena perbedaan warna, enggak gitu. Dia ngalir gitu aja ya. Nggak maksa. Kalau dia maksa itu artinya itu adalah ego gitu ya. Bisa jadi nanti energinya nggak pas dengan kamu. Oke, seperti biasa saya mengingatkan bahwa readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Saya juga tidak bisa menjamin bahwa readingan ini akan resonate terhadap kamu atau 100% cocok untuk setiap pesan yang disampaikan di setiap file ya. Jadi bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan untuk situasi emosional kamu sekarang ini ya. Oke, saya juga di sini tidak bisa ngejamin satu file yang kamu pilih akan mewakili energi kamu ya, atau pengalaman kamu di hari Valentine ini. Bisa jadi 2 file atau ketiganya cocok dengan kamu. Oleh sebab itu, pada saat saya membaca, saya tidak akan menutup file yang lain. Jadi semua kartu akan terbuka. Kamu akan bisa melihat di sana perbedaan untuk setiap filenya ya. Kalau ada ketidakcocokan dengan file yang kamu pilih terhadap energi yang kamu dapatkan, artinya butuh evaluasi di sana. Mungkin terjadi kesalahan waktu memilih kartu ya, tidak berdasarkan suara hati. Jadi di satu sisi pemilihan kartu di sini juga bisa sebagai tes intuisi. Ya, latihan intuisi gitu ya. Oke. Dan ya, yang terakhir ya, terlalu banyak bicara nih. Ya, saya tidak bisa menjamin juga ya untuk setiap file ini ya. Pesan yang disampaikan ini semuanya indah atau kejutannya dalam bentuk yang indah-indah gitu ya. Tergantung dari energi kamu, bisa jadi sebaliknya gitu. Oke, saya mulai dari file yang pertama ya, bentuk hati yang kuning. Ada soulmate. Oke. Yes, this is your soulmate. Beberapa di antara kamu sudah menemukan soulmate kamu gitu ya. Kamu ngerasa dia adalah soulmate kamu, tapi ada di sana kekecewaan, ada hal yang membuat kamu sedih. Ya, ini Valentine tapi aku jadi sedih nih. Aku enggak mendapatkan apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan dari dia. Ya, padahal dia soulmate aku. Aku ngerasa bahwa dia adalah soulmate aku nggak tahu ya. Aku ngerasa dia itu soulmate aku, tapi aku nggak tahu apakah dia merasa kalau aku ini soulmate-nya. Ya, kadang gitu ya, kita ngerasa aja gitu. Seseorang udah jadi soulmate kita, tapi belum tentu seseorang ini ngerasa hal yang sama gitu ya. Ada kekecewaan, ya. Ada di sini semacam keinginan untuk ini ya, belajar untuk stabil secara emosional, tapi berkaitan dengan finansial, keuangan atau karir. Ada semacam harapan-harapan di sini bahwasanya pasangan kamu bisa diandalkan secara materi. Apa yang kamu harapkan dari pasangan kamu itu akan muncul, itu akan diberikan terhadap kamu gitu ya. Kalau saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu akan memperoleh hadiah nih. Ya, memperoleh keberlimpahan atau mendapatkan sesuatu dari pasangan kamu, tapi sepertinya kamu kecewa. Ya, bukan itu yang kamu inginkan. Kamu menginginkan yang lain gitu ya. Jadi apa yang diberikan oleh pasangan kamu di sini bukan sesuatu yang kamu inginkan. Manifesting miracles
Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Bisa jadi ini Eight of Cups ini adalah imajinasi atau pikiran negatif kamu aja gitu. Seperti trauma atau energi negatif yang ngeblok pikiran kamu. Bahwasanya kamu nggak akan mendapatkan kebaikan, nggak akan dapatkan hadiah dari pasangan. Nggak mungkin lah dia akan memberikan aku hadiah gitu. Tapi spiritual guidance kamu berkata bahwa ketika kamu berpikir positif, apa yang kamu inginkan dari pasangan kamu itu akan terwujud. Ya, jadi kalau saya melihat ya, ini bisa jadi 50-50. Apa yang kamu harapkan dari pasangan 50-50. Bisa terwujud, bisa diberikan, bisa tidak. Tergantung dari bagaimana vibrasi yang kamu pancarkan lewat tubuh kamu atau lewat energi yang kamu salurkan ya. Jadi setiap kita ini kan memiliki vibrasi gitu ya. Kalau vibrasi yang keluar ini terpancar ini nih, itu negatif terus, itu akan direspon balik oleh orang terdekat kita gitu, terutama pasangan. Jadi kalau misalnya energi negatif yang selalu terpancar, ya bisa jadi yang akan kamu dapatkan respon balik dari pasangan kamu ya demikian. Ketakutan kamu itu akan muncul gitu. Tapi kalau ini berubah ya, kalau misalnya ini vice versa seperti ini, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, kamu mau hadiah, kamu akan dapatkan. Kamu mau jalan-jalan, kamu akan dapatkan. Kamu akan memastikan bahwasanya pasangan kamu adalah soulmate kamu, dan kamu akan menemukan bahwa dia itu adalah soulmate kamu lewat tindakan dia, ya, atau tanggung jawab yang dia tunjukkan. Ya, namun saya ngelihat ini nggak reverse ya, seperti ini. Jadi 50-50. Oke, untuk pile yang kedua, calling in your soulmate. Ya, untuk beberapa di antara kamu ini lagi banyak berdoa, membuat afirmasi-afirmasi yang positif ya. Juga kamu sepertinya belajar untuk memvisualisasikan gambar atau wajah pasangan kamu masukkan ke dalam doa atau meditasi kamu. Ya, bisa jadi ini soulmate kamu ini adalah mantan kamu, udah berakhir gitu ya. Ada sesuatu hal yang membuat kalian jadi berakhir, putus. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ya memang pacaran gitu ya, cuman selalu berantem gitu ya. Ya, kalaupun kalian berantem, karena ada di sini doa, ada visualisasi yang positif, afirmasi yang positif, ini bisa balikan. Ya, ada balikan di sini, ada kebahagiaan yang seketika membuat kamu bahagia. Bukan cuma kamu saja, pasangan kamu juga. Ya, ada energi fun di sini ya, ngejoke gitu ya. Ya, seperti anak-anak kan suka bermain gitu ya, suka melakukan hal-hal yang kreatif. Ya, ada joke, ada hal-hal yang membuat kamu dan pasangan kamu tertawa bersama ya, dan kamu menikmati momen itu. Ya, untuk Queen of Pentacles-nya, saya ngelihat ini sepertinya adalah pasangan kamu ya. Ada elemen bumi dan juga elemen air, Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Sepertinya pasangan kamu di sini adalah sosok yang nurturing. Dia tuh care sama kamu, peduli sama kamu, selalu nge-support kamu. Secara materi juga dia nge-support kamu ya. Rela berkorban juga ada di sini. Ya, ini energi di sini bisa kebalik ya, bisa jadi kamu itu. Okay, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Ya, kalau misalnya sebelumnya kalian ada berantem gitu ya, sebelum balikan, ada kalanya penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ruang dan waktu kesendirian, atau ya ketika kita berantem artinya kita ingin ada space, ada ruang untuk diri kita sendiri. Nah, gunakan waktu itu atau ruang itu untuk mengevaluasi diri ya. Dan kalau misalnya kalian berantem seperti ini, evaluasi lagi gitu ya kan, apa yang membuat ada berantem. Ya, namanya cinta itu nggak ada klaim ya, nggak ada klaim aku yang benar kamu salah, nggak seperti itu gitu.
Ya, kalaupun misalnya kamu yang salah, pasti ada sebab akibatnya gitu. Saya percaya bahwa di dalam suatu hubungan itu kesalahan atau kekurangan yang sering menjadi bahan untuk judge ya, bahan untuk dijudge gitu. Bukan dilakukan satu pihak gitu, tapi dua-duanya terlibat di sana gitu ya. Artinya dua-duanya adalah pelakunya gitu. Jadi kalau ada energi kedewasaan di sana, atau kalau dua-duanya ini memang memiliki pemahaman satu sama lain, saling mengerti, ini gak usah dibahas lagi pun dengan sendirinya akan balikan lagi gitu. Ya tipe-tipe soulmate ya seperti itu gitu ya. Atau energi-energi dewasa ya semacam itu. Dia nggak klaim gitu siapa yang benar siapa yang salah, tapi dengan sendirinya secara natural akan baikan lagi gitu. Wow. Jadi kalau ada berantem ini secara natural baikan lagi gitu. Seperti anak kecil gitu ya, mereka bermain berantem, habis itu balikan lagi gitu. Itu natural gitu, polos di energinya gitu ya. Ya. Oke, demikian untuk pile yang kedua. Sekarang ke pile yang ketiga untuk bentuk hati yang biru ya. Ada reconciliation, ada baikan ini. Wow, dengan seseorang dengan orang lama ya. Dan ini sepertinya baikan ini bisa terjadi karena kamu ngerasa bahwa memang dia adalah cinta sejati kamu. Karena memang ada di sini koneksi satu sama lain ya. Jadi memang terpanggil dia. Hampir sama dengan pile yang kedua, terpanggil ya. Secara natural dia memang ini attracted gitu. Saling tarik menarik satu sama lain gitu. Jadi kalaupun misalnya ada perpisahan, ada space atau time, ruang waktu atau kondisi yang memisahkan kalian, tapi ini ada kalanya ini suatu waktu akan kembali lagi menyatu gitu. Ya, cuman butuh waktu, ya butuh kesabaran, ya butuh permakluman, forgiveness, ya butuh permakluman. Tapi saya nggak bisa ngejamin ya untuk semua sagi yang memilih pile yang ketiga ini semuanya bakal balikan dengan orang lama, karena ada hermit nih. Ada semacam pencerahan ya, ada keinginan untuk memperoleh jalan keluar bagaimana bisa balikan lagi dengan orang lama. Artinya ini bukan jalan yang mudah, harus ada jalan step by step yang harus ditempuh supaya bisa mencapai tahap rekonsiliasi ini. Keinginan untuk rekonsiliasi ada ya, ada energi atau vibrasi atau magnet yang selalu ingin menyatukan kamu dengan si dia di sini gitu ya. Tapi ada tantangannya gitu, yaitu bisa jadi pengalaman, bisa jadi pikiran negatif, bisa jadi kekhawatiran atau sakit hati yang sudah terjadi gitu ya. Ini yang perlu diobati ya. Kalau kamu yang ngerasa sakit hati, ya mungkin kamu perlu mengobati rasa sakit hati itu dulu gitu ya. Ya, karena kalau mau balik dengan orang lama ya memang benar-benar harus sudah sembuh dia dari sakit hati kita kan. Bisa melupakan hal-hal yang mengecewakan, ikhlas gitu dengan apa yang udah terjadi. Ya jangan nanti misalnya balikan tapi masih terus mengungkit-ungkit hal yang sudah berlalu kan gitu. Kekilafan yang terjadi ini bisa jadi bumerang atau berantem terus nanti di dalam hubungan ini gitu ya. Kalau memang tidak siap untuk memaafkan, menurut saya ya sebaiknya ya udah, ya tunggu sampai benar-benar kamu bersih gitu. Karena energi yang tidak bersih kalau dipaksakan bersama dengan seseorang, ya ini bisa jadi kacau, bumerang. Ya, yang ada kan waste of energy. Ya, kehabisan energi kan, capek gitu ya kan. Ya. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bila kamu ngerasa ini cocok,
Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan energi kamu, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Ya, tetap bersemangat untuk kalian. Semoga kalian berbahagia di minggu ini. And happy Valentine. Goodbye.